Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada video kali ini, yaitu pada video logaritma part kedua, saya akan bahas mengenai sifat-sifat logaritma dari sifat logaritma pertama sampai dengan sifat logaritma keempat. Yuk langsung aja simak videonya. Pada sifat logaritma pertama, di mana terdapat A log A akan menghasilkan nilai logaritma 1. Di mana pada sifat ini basis dan numerusnya harus sama. Sebagai contoh, 7 log 7 sama dengan 1. Karena basis dan numerusnya di sini sama, yaitu angka 7, maka akan menghasilkan nilai logaritma 1. Selanjutnya, sifat logaritma yang kedua, di mana jika terdapat A log 1 akan menghasilkan nilai logaritma 0. Mengapa demikian? Sebagai contoh bisa diperhatikan bahwa 5 log 1 itu akan menghasilkan nilai 0 karena 5 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga nilai dari setiap logaritma yang memiliki numerus 1 akan menghasilkan nilai 0 karena pangkat ketika dirubah ke bentuk pangkat yaitu 5 pangkat 0 atau A log 0 maka akan menghasilkan 1. Selanjutnya sifat logaritma yang ketiga, di mana sifat logaritma ketiga ini akan berhubungan dengan penjumlahan dan perkalian pada logaritma. Ketika ada bilangan penjumlahan logaritma dengan basis yang sama, maka kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk lain, yaitu ketika A log B ditambah dengan A log C, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk A log B dikalikan dengan C. Jadi hanya bilangan numerusnya yang dikalikan, karena bilangan basisnya sama. Sebagai contoh, 6 log 9 ditambah dengan 6 log 4, sama dengan 6 log 9 dikalikan dengan 4. Pada contoh ini, basisnya yaitu 6, sama-sama 6, sehingga kita bisa ubah ke bentuk lain, di mana kita bisa mengalihkan langsung numerusnya. 9 kita kalikan dengan 4, maka akan menghasilkan 6 log 6. Kemudian, angka 36 ini kita akan sederhanakan, dan kita samakan dengan basisnya. 36 merupakan 6 pangkat 2, sehingga ketika kita sederhanakan menjadi 6 log 6 pangkat 2. Nah, untuk hasilnya kita ingat sifat logaritma yang pertama. Ketika ada basis dan bilangan numerus yang sama, maka akan menghasilkan nilai 1. Ketika 1 sebagai dasar atau sebagai hasilnya, kemudian kita kalikan dengan bilangan pangkatnya yaitu 2, sehingga menghasilkan nilai 2. Selanjutnya, yaitu sifat logaritma yang keempat. Sifat logaritma keempat berhubungan dengan sifat logaritma yang ketiga, atau kebalikannya. Di sini, ketika kita menemukan bentuk logaritma dalam bilangan pembagian, dalam bilangan pecahan, kita bisa mengubahnya ke pengurangan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menemukan logaritma dengan bentuk pengurangan, kita bisa langsung membagi numerusnya. Perlu diingat ya bahwa basisnya harus tetap sama. Sebagai contoh, 2 log 12 dikurangi dengan 2 log 3. Maka kita bisa langsung bagi, karena kalian perhatikan bahwa basisnya di sini 2. Lagi-lagi basisnya sama. Jadi kita bisa langsung bagi bilangan numerusnya. 2 log 12 dibagi 3 akan menghasilkan 2 log 4. Selanjutnya, 4 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2,
sehingga menghasilkan 2 log 2 pangkat 2. Nah, sama seperti pada contoh sebelumnya, basis dan numerus di sini sama, maka akan menghasilkan nilai 1 yang kita kalikan dengan pangkat, sehingga hasilnya 1 dikalikan dengan 2, yaitu 2. Nah, sampai di sini kalian bisa menggunakan sifat-sifat yang sudah tadi dijelaskan untuk mengerjakan contoh soal atau latihan soal sebagai berikut. Bisakah kamu menemukan jawabannya? Selamat mencoba. Jangan lupa tonton juga part 3 atau kelanjutan dari penjelasan logaritma yang tadi sudah dijelaskan untuk memahami lebih lanjut dan lebih detail. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.